لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bahas kitab At-Tauhid. Kali ini insyaallah di Ahad pekan kedua, yang mana ada sedikit perubahan atau beberapa perubahan di majelis rutin kita di masjid ini. Itu bahwasanya di maghrib, kajian maghrib ana insyaallah di maghrib Ahad kedua ini kitab tauhid, mana pada bulan depan insyaallah maghrib pekan kedua Ahad kita kajian fikih keluarga dipindah ke Ahad kedua maghrib. Adapun kitab at-tauhid insyaallah akan dipindah mulai pekan depan, pekan 1 dan 3, yaitu kajian kitab tauhid di Ahad subuh 1 dan 3. Itu akan menjadi kajian kitab tauhid. Jadi agar porsi kitab tauhid lebih banyak. Taib, kita masih di bab firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu selain Allah Azza wa Jalla, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti atau seolah-olah mencintai Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah mencintai Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan lampau kita telah membahas mahabbah dengan segala macamnya. Mahabbah ada dua, yaitu mahabbah yang bersifat ibadah, cinta yang bersifat ibadah, yaitu perendahan diri dan pengagungan diri sendiri direndahkan selagi mengagungkan pihak yang dicintai. Ini syarat disebut mahabbatu ibadah, merendahkan diri sendiri ya sembari mengagungkan pihak yang dicintai. Yang ini hanya khusus hanya untuk Allah Azza wa Jalla, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyalurkan cinta ini secara ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar dan keluar dari Islam. Kemudian macam yang kedua dari mahabbah adalah mahabbah yang bukan ibadah dari zatnya, bukan ibadah. Mahabbah yang bukan ibadah dari zatnya. Dan ini ada beberapa macam, kita telah menyebutkan 4 macam. Yaitu al-mahabbah fillah. Yang pertama cinta karena Allah. Mencintai sesuatu, mencintai sesuatu atau seseorang, mencintai seseorang atau mencintai sesuatu amalan itu karena Allah. Maka ini cinta fillah, al-mahabbah fillah, mencintai seseorang karena Allah, mencintai Rasul karena Allah. Ya, mencintai orang saleh karena Allah,
Kemudian mencintai suatu amalan, mencintai suatu amalan karena Allah. Mencintai suatu amalan karena Allah, ini masuk di sini. Ini merupakan mahabbah fillah, dan ini bisa menjadi ibadah. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang atau amalan karena Allah. Mencintai amalan karena Allah, di antara contohnya mencintai salat. Karena ini syarat Allah, karena ini perintah Allah, karena ini adalah kewajiban yang Allah berikan. Mencintai majelis ilmu karena Allah. Bukan mencintai majelis ilmu karena rame. Kalau cuman itu doang, ntar kalau sepi nggak cinta lagi majelis ilmu. Nggak nyari ilmu orang seperti ini. Jadi mencintai majelis ilmu karena Allah. Maka ini masuk ibadah. Barang siapa mencintai majelis ilmu karena rame, belum disebut mencintai ilmu. Atau belum disebut mencintai majelis ilmu karena Allah. Belum. Jadi kita tuh harus belajar mencintai majelis ilmu karena Allah. Bukan karena rame. Bukan karena anak kecil yang hadir. Melainkan karena Allah. Karena ini ibadah. Karena ini adalah jalan yang tepat atau jalan yang memudahkan kita menuju surga. Itu harus seperti itu. Kalau belum sampai sebegitu, belum sampai meniatkan untuk itu dan menambatkan semangatnya hanya di rame, maka ini bukan cinta majelis ilmu, ini cinta keramaian. Kalau mau cinta keramaian, itu ada truk nyangkut, itu rame, itu macet di situ rame. Ya, maka nggak cukup cinta keramaian. Tapi cinta karena ini adalah ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan, yang mencari dengannya dia ilmu, mencari ilmu dengannya, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk ke surga, jalannya ke surga. Maka mahabbah fillah atau mahabbah lillah, kata mereka, semoga lelah karena lillah gitu. Ya, lelah karena lillah. Ya. Walaupun kalimat ini kurang baik, tetapi ada benarnya juga. Seseorang jangan berlelah-lelah sesuatu yang bukan karena Allah. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Idza lam yakun lillah fala tata'ab." Idza lam yakun lillah fala tata'ab. Apa artinya, ikhwan? Ikhwan, para tulab tahu enggak? Antum tahu enggak? Tahu? Artinya tahu? Ta'allamta al-Arabiyyah fil madrasah? Fil ma'had? Enggak belajar bahasa Arab. Idza lam yakun lillah fala tad'ab. Apa artinya? Fadhal antum. Semua jawab. Ada yang bisa jawab? Ora iso. Ora iso apa wedi? Itu berbeda itu antara ora iso sakara wedi ya beda. Ora iso. Ora iso. Ya, ora iso plus wedi ya. Jadi artinya apa? Idza lam yakun lillah fala tad'ab. Kalau bukan karena Allah ya jangan, enggak usah capek gitu loh. Ini kalimat yang dalam sekali dari Ibnu Qayyim. Idza lam yakun lillah fala tat'ab. Kalau amalan ini bukan karena Allah, antum enggak usah capek-capek lah. Karena kalau antum udah capek, bukan karena Allah pula, ya antum capeknya doang dapatnya, ganjaran enggak ada. Bahkan kadang bisa jadi dosa lah. Ya. Jadi ini mahabbah fillah atau mahabbah lillah, mencintai sesuatu karena Allah. Adapun mencintai suatu perbuatan itu bukan karena Allah, maka apakah itu mendapatkan ganjaran pahala? Ya kalau misalnya perbuatan tersebut memang diperintahkan dan merupakan menunaikan kewajiban, maka dia mendapatkan pahala menunaikan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan perkembangan dari pahalanya mungkin, atau tidak mendapatkan pahala cinta kepada amalan tersebut. Misal seseorang suka sedekah, bukan karena Allah. Ya bukan karena Allah, melainkan memang dia ya pengen aja gitu. Atau semata-mata modal kesihan saja. Ini kurang. Melainkan dia niatkan lillahi ta'ala. Dia niatkan untuk kemudahan akhiratnya. Dia hadirkan di benaknya hadis-hadis dan ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan sedekah. Maka ini akan menumbuhkan cinta kita kepada sesuatu karena Allah. Jadi bukan cinta kepada zat sesuatu itu, tapi cinta kita kepada Allah melalui amalan-amalan atau
melalui rasa sayang kita kepada makhluknya. Kemudian yang kedua, dari macam yang kedua yaitu cinta karena rahmah. Ya, kasih sayang, ingin melindungi, seperti cintanya seorang bapak atau ibu kepada anak, atau kepada anak kecil, atau kepada du'afa. Ini mahabbatu isfaq, mahabbatu rahmah. Ya, atau kepada orang yang lagi sakit. Ya, itu ada mahabbah rahmah. Ya, maka yang seperti ini secara zat asalnya bukan ibadah. Tetapi kalau misalnya dimasukkan ke dalamnya asas ibadah, maka insya Allah menjadi ibadah, bahkan ibadah yang besar. Karena cinta itu termasuk ibadah qalbiyah, dan ibadah qalbiyah itu asas dari seluruh ibadah sebenarnya. Ibadah qalbiyah itu ibadah di hati, ibadah qalbiyah seperti ridha, mahabbah, cinta, raja, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan seterusnya. Yang ketiga dari macam yang kedua yaitu mahabbatu ijlal wa ta'zim la ibadah, yaitu ada rasa cinta karena pengagungan, penghormatan, tapi tidak sampai ke derajat ibadah. Seperti seorang manusia mencintai orang tuanya, mencintai gurunya, selama tidak sampai ke derajat ibadah. Bagaimana barometernya seseorang mencintai karena mengagungkan tapi tidak sampai ibadah? Barometernya batasannya di mana supaya tidak sampai ibadah? Yaitu dengan cara apa? Dia tidak merendahkan dirinya di hadapan orang yang dia cintai dan agungkan itu. Jangan rendahkan dirinya dengan cara ngebelungkuk sampai ruku'. Kecuali kalau memang orang itu duduk, yang diagungkan duduk, nah dia mau salaman jadi harus ngebelungkuk, ya itu maklum, wajar. Ya, tetapi kalau misalnya dia tanpa hajat atau darurat dia ngebelungkuk saking menghormatinya, maka ini tidak benar. Ya, khawatirnya serupa dengan peribadatan. Atau cinta dengan orang yang memiliki kebaikan yang banyak, seperti orang yang dermawan karena dia punya banyak harta, dermawan, dan kita mengagungkan orang ini. Kita ada rasa cinta kepada orang ini, wajar. Misalnya kalau di daerah atau di Cilangkap atau Masjid Hijau ini, kita tahu ada donatur dan orang yang mungkin pewakaf masjid, atau mungkin orang yang sangat ringan tangan dalam memberi, kita tahu dia, dan dia orang baik, tidak pernah mengungkit, tidak pernah menuntut, maka kita cinta pada dia, itu kelaziman itu. Maka ini cinta yang sangat baik, tetapi tidak sampai kepada ibadah, tidak sampai kepada penyembahan terhadapnya. Jadi cinta kepada guru itu bagus, tetapi jangan sampai cinta tersebut melampaui batas. Barometernya apa? Jangan sampai kita itu satu, menundukkan atau merendahkan diri pada guru tersebut, atau syekh tersebut, atau ustadz tersebut, atau dai tersebut, atau habib tersebut, atau kiai tersebut. Merendahkan diri artinya membuat diri kita rendah, baik secara gesture, body language, seperti merunduk sampai ruku atau semi ruku, atau malah bersujud, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan, enggak perlu itu. Ya, atau merendahkan diri dari segi qalbu, yaitu kita merasa diri kita itu seolah-olah sebagai hambanya, sebagai budaknya. Maka ini juga tidak boleh. Sebagai orang yang pantas untuk menjilat bekas sisa makanannya, maka ini ghulu, masuk mahabbah ijlal dan ta'zim menuju ke mahabbah yang merupakan ibadah, karena merendahkan diri kita, merendahkan kehormatan kita. Ya, itu enggak boleh seperti itu. Di kitab di meja ini ada kitab anak bawa, namanya Taqdisul Ashkhas fil Fikri Sufi, Ardun wa Tahlilun ala Dhawil Kitab wa Sunnah, 2 jilid, karya Muhammad Ahmad Lawuh, yaitu Taqdisul Ashkhas, mengkultuskan individu fil Fikri Sufi, dalam pemikiran orang-orang sufi. Ya, ini jilid kedua yang anak bawa, dan ini isinya berisikan banyak sekali cuplikan-cuplikan kisah-kisah bagaimana ghulu dari banyak orang-orang yang sufi, terutama sufi yang ekstremis, ya, sampai mencapai derajat syirik akbar. Itu bisa, itu dan banyak, itu banyak. Dan di sini banyak hikayat-hikayatnya dari kitab, sebagian kitab-kitab mereka ya disebutkan, dan ana akan memilih sedikit dari masalah mahabbah yang ada di kitab ini. Ya, ini masih di mahabbah ijlal wa ta'zim, tetapi ada pelanggaran, yaitu sampai ke derajat ibadah.
Tapi sebelumnya kita ke yang macam 4 dari macam kedua, yaitu mahabbah tabi'iyah, cinta yang bersifat tabiat. Tabiat di sini yaitu secara fitrah, naluriah. Nalurinya memang sudah seperti itu, dia mencintai atau menyukai. Seperti suka sama makanan tertentu, minuman tertentu, pakaian tertentu, warna tertentu, kendaraan tertentu, tempat tinggal tertentu. Itu kesukaan atau kecintaan seperti ini tabi'iyah, ya, nalurinya kita. Wajar. Ya, ada seseorang suka, dia selalu pengen pakai baju putih. Ya, karena putih itu clean bagi dia. Ada yang suka pakai baju hijau. Ada yang suka bajunya apa aja yang penting bersih dan habis disetrika misalnya. Itu kesukaan dan itu enggak masalah. Itu normal. Tidak masuk dalam ibadah kecuali kalau dia nanti susupkan ibadah di situ. Contoh, saya suka baju putih karena Rasulullah SAW menyukai baju warna putih, misalnya. Ini bisa menjadi ibadah karena pengen mencontoh dengan Rasulullah SAW, misal, ya, begitu. Taib, kita masih ke yang ketiga tadi berkaitan dengan ayat yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan yang mereka adakan sendiri, seolah-olah mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah ibadah ada masalah mahabbah. Orang-orang mutasawwifah, orang-orang yang menggeluti pemikiran tasawuf terutama yang ekstrim, banyak dari mereka yang qaddarallah wa hadanallahu wa iyyahum, itu menyimpang. Jadi mereka memiliki mazahir mahabbah al-auliya, yaitu mereka memiliki sampel-sampel mencintai para wali. Walinya sendiri, wali itu sendiri pun wali menurut mereka, ya. Karena wali menurut mereka ada definisinya dan jenis-jenisnya. Sedangkan tentu wali menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menurut Islam yang sebenarnya, maka wali tersebut adalah orang-orang bertakwa, beramal saleh, beriman dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela sunnahnya, itu wali Allah. Ya, intinya bertakwa. Tapi beda dengan aulia atau para wali dalam pemikiran sufi. Beda, ya. Sufi yang Anda maksud ini sufi yang memang sudah ada penyimpangan, ya. Jadi sufi di sini bukan sufi yang kita maksud dari misalnya Al-Junaid misalnya, atau lainnya dari yang misal beliau-beliau dari Fudail bin Iyad, ya, atau Ibrahim bin Adham dan semisalnya, itu juga disebut masyayikh sufi. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau kerap disebut masyayikh sufi, ya. Tetapi beliau ini adalah apa yang disebut sufiyah yang memang betul-betul tidak keluar dari koridor sunnah. Adapun yang selain mereka dari berikutnya, maka ini ada sufiyah yang menyimpang. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mentaksim atau membagi tasawuf atau mutasawwifah, para ahli tasawuf atau sufi, menjadi 3. Yang pertama, masyayikh tasawuf atau tasawuf yang sesuai dengan masyayikh asalnya, yang seperti Ibrahim bin Adham, Al-Junaid, dan sebenarnya umum atau sebagian dari kalangan salaf yang mereka hidup dengan kezuhudan terhadap dunia, maka mereka itu disebut juga masyayikh dari segi sufiyah, walaupun sebagian ulama tidak memutlakkan mereka disebut sufi. Tapi kalau memang disebut sufi, maka itulah sufi yang sahih secara manhaj dan aqidah, dan juga secara suluk, secara tariqah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sufi yang dibalut dengan dibalut dengan aqidah Asy'ariyah, Maturidiyah, atau dibalut juga dengan kebid'ahan, didasari dari hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu'. Maka yang kedua ini sufi yang perlu dikritisi, dan itu bisa di antara imam yang masyhurnya Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin, namun yang di dalamnya terdapat banyak hadis maudhu'at dan juga kalimat-kalimat yang para ulama menyebutkan ini semua, kalimat-kalimat tersebut banyak terjadi khurafat padanya. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah ketika melihat, Ibnu Jauzi seorang ahli hadis dan beliau kritikus hadis, sehingga melihat kitab Ihya Ulumuddin memiliki banyak faedah, kalimat-kalimat yang Masya Allah,
tetapi di dalamnya juga ada tammah, ada musibah, yaitu berupa hadis-hadis maudhu'ah, hadis-hadis palsu, dan juga beberapa khurafat dan faedah-faedah yang menyimpang. Maka diikhtisarlah, di diringkaslah Ihya Ulumuddin oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah, yang seorang Hanbali namun lebih fokus di masalah di fiqh dan usulnya. Ibnu Qudamah melihat kitabnya Ibnu Jauzi Minhajul Qasidin kitab yang sangat baik. Maka diikhtisar lagi, diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah dengan menjadi judul kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, ya. Juga berapa ratus tahun kemudian ada namanya Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, abad 10 Hijriah kalau tidak salah. Kemudian mengikhtisar, meringkas kitab Ihya Ulumuddin menjadi kitab Allahumma musta'an, ana lupa ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ada terjemahannya ini, ada terjemahannya. Ada yang tahu enggak? Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah punya kitab. Ada lupa nama judul bahasa Arabnya, tapi terjemahannya ada di Indonesia. Al-muhim di sini, ikhwan, kitab Ihya Ulumuddin ini betul-betul menjadi salah satu atau mungkin kitab akbar, kitab ya terbesar, kitab terbesarnya sufi ya. Kalau memang antum mau meraup faidah tidak dari kitab Ihya Ulumuddinnya, kalau memang antum nggak bisa men-scan yang hak dan batil, tetapi bisa dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidinnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Allah, ana tidak ingat kitab Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Ada yang menyebutkan kitabnya, fadhal. Tapi ada terjemahannya. Mukhtasar Minhajul Qasidin juga banyak terjemahannya di Indonesia. Ya, bisa dicari ya. Taib. Itu sufi yang model kedua yang banyak dikritisi oleh ulama Ahlus Sunnah. Karena memblending antara sufiyah dengan antara zuhud dan semisal, dengan kadang dengan bid'ah, kadang dengan filsafat, kadang dengan ya akidah asy'ariyah, dan juga kadang dengan khurafat dan cerita-cerita dari hadis-hadis maudhu'ah dan seterusnya. Maka yang seperti ini dikritisi. Yang ketiga namanya ghulatus sufiyah, ekstremis sufi. Yang ini yang sudah seringkali level syirik akbar. Maka yang ketiga ini biasanya keluar dari Islam. Ya, mengkultuskan orang sampai menuju ke penyembahan terhadap manusia, terhadap makhluk. Ya. Tapi pada kulihal mencintai para wali itu seolah-olah di antara rukun atau asas dalam kehidupan islaminya banyak dari orang-orang yang mengikuti mazhab sufi. Maka antum lihat sendiri. Bismillah. Mencintai wali di sini memang merupakan salah satu kewajiban, tetapi wali yang dimaksud seperti apa dan cintanya itu bagaimana, gitu loh. Ini yang belum sampai digariskan oleh banyak dari orang-orang yang mengikuti mazhab sufiyah ini. Ketika antum ditanya, antum Ahlus Sunnah, salafiyun, masyaallah, kemudian tanya, antum cinta enggak sama ustaz antum? Antum bilang iya. Seberapa batasan cinta antum? Sampai cium jempol kakinya? Ya bakal. Atau merebut bekas minumannya? Enggak bakal. Anda juga jijik ngeliat kelakuan antum kok kayak gitu kan. Atau anda habis makan terus bekas makanannya itu antum jilatin gitu? Enggak bakal kan? Enggak bakal. Atau mencari pakaian bekas anda? Ya enggak juga gitu kan. Karena pengen cari berkah dari semua itu, enggak. Ahlus Sunnah enggak kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari banyak dari mereka, kalau orang sudah ditancapkan oleh wali oleh mereka, maka mereka bisa memburu itu. Ya. Bahkan anak pernah ditanya sama anak pedagang dan anak punya beberapa saudara-saudara ya, maksud saudara sini saudara se-Islam, ikhwah ya. Dari golongan sebelah mereka berdagang juga sarung dan semisalnya.
Dan mereka tahu Anda juga isi pengajian apalagi di Jabodetabek. Ada seorang dari mereka bertanya, apakah sarung antum dijual enggak? Anda bilang enggak. Jual sarung bekas Anda lagi enggak lah. Tolong nanti kalau misalnya jual sarung bekas antum, Anda belilah insyaallah, kata dia. Loh kenapa? Ya mau tabarukan dengan sarung antum. Tabarukan, nyari berkah dari sarung Anda. Antum aja nih, ikhwan yang di sini aja, anak kasih sarung bekas anak aja belum tentu mau. Ya kan? Kalau mereka berpikirnya kalau ini, wah ini ustadz, ini wali ini kayaknya. Iya, ya anak wali murid di sekolah anak anak ya insya Allah. Tapi kalau wali sampai derajat itu anak belum bisa, mereka nggak bisa merekomendasikan diri. Dan dia nggak tahu aib-aib anak. Maka terjadi yang seperti ini, bahkan di kalangan pedagang ketemu ustadz yang dianggap masya Allah wali dan seterusnya. Ini padahal beliau tahu anak ustadz dari golongan WHBAHI. Hah? Tahu nggak itu? WAHABI. Repot kan? Repot. Walau itu tahu loh, tetap aja dia dianggap wali loh. Ya. Apalagi kalau memang anak di golongannya mungkin masya Allah. Iya mungkin kok keluar dari majelis dicium semua tangan anak habis itu, aduh, pegel tangan anak habis itu, ini isinya liur semua gitu. Dicium bolak-balik, anak harus ngeludahin akuannya orang dan seterusnya. Karena apa? Cintanya mereka kepada para wali yang gambar mereka seperti itu cara mencintainya, bertabaruk dengan wali, dengan zat wali tersebut. Padahal itu hanya menimbulkan apa? Menimbulkan ujub dan takabur pada orang yang dianggap wali itu. Taib. Ada itijah atau aliran atau arahan cintanya mereka pada wali dari segi falsafi mahad, yaitu murni filsafat. Murni falsafi, kefilsafatan. Yang mana hal ini akan melazimkan nanti adanya al-ghulu, yaitu sikap berlebihan dalam mencintai wali, hingga mengeluarkan orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran ini, yaitu cinta kepada wali dari segi falsafi ini, itu akan mengeluarkan mereka dari batasan cinta secara syar'i, cinta yang disyariatkan, menuju alwanil fana wal ittihad wal hulul, menuju warna-warna fana, ittihad menyatu, manunggaling, dan hulul menempati, penempatan, perasukan, menempati ya. Nah, sampai kemudian karena ini falsafi, kemudian mereka akan menyatakan bahwa tujuan dari ibadah, tujuan dari menunaikan ibadah itu bukanlah raghbah fil jannah, bukanlah raghbah 'anil nar. Tujuan dari beribadah, tujuan dari menunaikan kewajiban, tujuan dari menjauhi yang dilarang itu bukanlah kecintaan terhadap atau kecintaan, bukanlah keinginan untuk ke surga dan bukanlah kekhawatiran masuk neraka. Itu kata mereka apa? Innamal ibadah yajibu an takuna li ajli syauqi ila liqa'il mahbubi wa ru'yatihi. Ibadah itu yang wajib, ibadah itu wajibnya hanya demi kerinduan untuk bertemu dengan pihak yang dicintai dan melihatnya. Itu baru disebut ibadah. Jadi artinya adalah jika dalam ibadah antum masih ada mengharapkan surga, masih ada mengharapkan terhindar dari azab neraka, maka antum belum melakukan ibadah dan belum ikhlas. Tidak sah ibadah antum. Melainkan ibadah itu hanya untuk apa? Supaya antum bisa menunaikan kerinduan antum kepada Allah Azza wa Jalla, dan agar bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Muskilahnya adalah ikhwan di sini. Ini perhatikan baik-baik ya. Muskilahnya, masalahnya adalah taib. Ada seolah-olah ada kesamaan track, ada niatan antara kita Ahlus Sunnah dengan mereka.
Kesamaannya itu kita tuh ibadah supaya bisa melihat Allah dan kita rindu akan bertemu Allah Azza wa Jalla. Itu kesamaannya. Tapi itu kesamaan dari segi lafal, tapi tidak dari segi esensinya. Kesamaan dari segi labelnya, tapi tidak sama dari segi kaifiyah atau esensinya. Taib, di sini ada dua hal yang kita dengan mereka sebenarnya berseberangan. Pertama, bagi mereka ibadah dengan mengharapkan surga atau berharap dihindarkan dari neraka itu bukan ibadah kata mereka. Bagi kita apa? Ibadah karena mengharap surga dan mengharap terhindar dari neraka ini ibadah bukan? Tetap ibadah enggak? Antum sedekah supaya selamat dari azab api neraka. Itu ibadah bukan sedekahnya? Ibadah. Bagi ahlu sunnah. Bagi mereka, ya, antum enggak ikhlas, antum bukan ibadah. Antum ibadah demi keselamatan antum di hari akhir supaya selamat dari mereka enggak? Lah, antum enggak disebut ikhlas. Karena antum enggak mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Antum hanya mengharapkan diri antum selamat. Kata mereka begitu. Ini udah lain yang begitu different gitu. Beda antara kita dengan mereka. Oke? Makanya ada juga slogan apa? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud padanya? Ini jadi lagu kan? Ini dari pemikiran tasawuf dan falsafi. Blending tasawuf dan falsafi. Tasawuf yaitu berusaha untuk ikhlas, dan falsafi seolah-olah ini ada kebijaksanaan bahwasanya ibadah antum tuh hanya untuk Allah, sehingga enggak perlu mikirin surga, enggak perlu mikirin neraka. Oke, dalam ibadah antum. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, bagi kita termasuk ibadah, kita ibadah karena ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah dan ingin melihat Allah Azza wa Jalla. Ini lah secara zahir benar enggak? Benar ya? Kadang kita pengen melihat di surga, pengen Allah Azza wa Jalla, pengen bertemu dengan Allah. Sayang lah yang ini. Apakah dia ada di antara antum enggak pernah pengen melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti? Itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Taib, di kalangan sufiah yang seperti ini, mereka juga mengatakan kita tuh ibadah untuk melihat Allah dan untuk apa? Li'ajli syauq ila liqa'il mahbub, yaitu untuk menuntaskan kerinduan kita nanti untuk bertemu dengan yang kita cintai, itu Allah Azza wa Jalla. Bedanya di mana, ikhwan? Bedanya adalah di mana bedanya? Bedanya di masalah fana, ittihad, hulul, fana. Atau bisa kadang-kadang kasyf. Bedanya adalah sebagian dari mereka ibadah, giat, Masya Allah, tafakur, riyadah dan seterusnya, sampai bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Ini yang disebut apa? Fana, kasyf. Itu melihat sesuatu yang inilah baru. Sesuatu yang selama ini kita rindukan, itu melihat Allah Azza wa Jalla dengan bentuknya, melihat. Na'udzubillah min dzalik. Itu tujuannya, itu maksud mereka, li'ajli syauq ila Allah, karena ibadah demi melihat Allah. Itu ibadah demi supaya bisa tampak, kasyaf. Makanya ada istilah kasyaf, tampak di khayalan dan khurafat pikiran mereka, ya, malakut as-samawat wal ard, dan wah tampak. Itu khayalan, semua adalah gambaran dari syaitan. Faham gak ikhwan? Pernah dengar gak? Pernah dengar gak orang-orang sufi seperti ini, ikhwan? Beribadah saking dalamnya, kemudian sampai bisa melihat penampakan yang indah. Kalau antum pernah ikut tarekat yang seperti ini, faham kalam ana. Faham banget kalam ana. Iya. Jadi maksud mereka yang seperti ini bukanlah nanti di surga melihat Allah, bukan itu maksudnya. Walaupun itu dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW. Mereka enggak peduli dengan surga neraka, karena bagi mereka apa? Yang penting saya itu ibadah karena rindu dengan Allah, sehingga saya ibadah detail dalam, sehingga saya bisa melihat kasyaf, yaitu penampakan, ya, yang indah. Itu semua bisikan syaitan. Karena mereka tadi bilang kita itu enggak boleh beribadah untuk mendapatkan surga, untuk menghindar dari neraka, itu enggak ikhlas. Kita beribadah untuk mencari Allah Azza wa Jalla. Ya.
Di situ perbedaannya sebenarnya jauh sekali dengan kita, ikhwah. Kita punya akidah bahwasanya Allah tidak akan tampak, tidak akan dilihat oleh kita di dunia ini. Di akhirat, apakah Allah Ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin di surga? Iya. Walaupun Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tidak akan pernah dilihat dunia maupun akhirat, nggak bakal kelihatan. Itulah Mu'tazilah. Mereka udah jelas ada hadis Nabi SAW mengatakan begitu. Ya, mereka mengatakan, oh, hadis yang tentang masalah ru'yatullah fil akhirah fil jannah, melihat Allah di surga, itu hadis ahad kata mereka, bukan hadis mutawatir, sehingga yufidu dhann, hanya persangkaan semata, bukan suatu ilmu yang meyakinkan. Bisa diterima bisa tidak, gitu kata mereka. Melainkan yang meyakinkan adalah dari Al-Quran dengan perkataan lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Begitu. Ala kulli hal, permasalahan ini lebih detail. Kalau misalnya masalah akidah seperti ini ada pembahasan detail antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah dan juga dengan Asy'ariyah. Ya. Ala kulli hal, makanya sebagian dari orang yang mereka melakukan tirakat tertentu, ngelmu atau gimana lah bahasanya, dengan syarat-syarat tertentu, katanya nggak kuat. Akhirnya apa? Gila atau konslet, atau melihat sesuatu yang nggak benar, bukan nggak benar, nggak seperti yang dilihat orang, nggak dia gila, ngomongin ngaco-ngacoan. Delusinya banyak, khayalannya luar biasa, khurafat yang ada di benaknya. Ilmu syar'i itu kalau memang kita ikhlas dan tracknya benar sesuai sunnah Nabi, bukan gak kuat, pasti lezat rasanya. Beneran jemaah. Ya. Ilmu syar'i itu kalau kita menuntutnya ikhlas dan tracknya sesuai sunnah Nabi, baik dari pengajarannya, ilmu yang diajarkan, atau tata cara kita belajarnya, itu insya Allah lezat luar biasa. Enggak ada tuh Ahlus Sunnah nih, enggak ada mantan Ahlus Sunnah, mantan Wahabi misalnya, saya dulu Wahabi tapi saya enggak kuat dengan ilmu Wahabi, akhirnya saya agak stres karena berat ilmu Wahabi. Enggak ada kayak gitu. Yang ada ilmu yang seperti ini. Di beberapa desa, beberapa pesantren, beberapa orang itu terjadi padanya, dia berusaha untuk menggali ilmu lebih dalam tentang ini, akhirnya apa? Jadi gila. Kemudian diperlihatkan padanya penampakan-penampakan, padahal itu dari syaitan. Itu semua tipuan syaitan. Ini dimulai dari apa, jemaah sekalian? Dimulai dari apa? Ghulu, mahabbah, cinta yang salah. Berusaha cinta kepada Allah, tapi salah tracknya, sehingga dia merasa bisa melihat Allah, bisa melihat wujudnya Allah Azza wa Jalla dengan selama di dunia ini. Yang seperti ini aja ada, maka lebih ringan dari itu apa? Melihat Rasulullah fil yaqzah, yaitu di keterjagaan. Pernah dengar lagi kayak gini? Bukan melihat Rasulullah di mimpi, kalau itu emang ada hadisnya mungkin. Enggak, ini melihat Rasulullah di keterjagaan. Tapi kita lanjut insyaallah pada azan insyaallah. Baik. Anda akan melanjutkan pembahasan ini tentang yuhibbunahum ka hubbillah. Masalah hubbullah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Perlu pembangunan konsep yang benar dalam mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan kita perlu tahu bahwasanya di antara orang-orang yang berusaha ke jalan Allah atau berpenampilan seolah-olah ke jalan Allah, itu tidak semuanya betul-betul mencintai Allah sebagaimana benarnya cinta yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga ada di antara ghulatus sufiyah, ekstremis sufi, yang merasa semakin beribadah akhirnya dia itu seperti kesurupan, sampai kemudian, walaupun ini minor sekali, sangat sedikit, sampai kemudian mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala berada pada dirinya. Allah berada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalikal qaul. Dan sekali lagi, mereka itu punya prinsip, banyak dari mereka punya prinsip ibadah itu tidak layak
berdasarkan raghbah dan rahbah. Ibadah tidak layak berdasarkan harapan masuk surga atau khawatir masuk neraka. Tidak layak antum beribadah dengan dasar tersebut. Karena bagi mereka hal seperti ini kenapa? Karena terbangun di atas tasawur yang khati, yaitu gambaran yang salah. Dihasilkan dari filsafat yang bodoh, jahil. Ya, ingat orang-orang filsafat itu banyak yang berpemahaman bahwasanya surga dan neraka itu bukanlah suatu tempat yang yang manusia akan bertempat padanya. Mereka enggak menggambarkan itu. Akhirnya ekstremis sufi ini juga terpengaruh dengan filsafat mereka, filsafatnya filosof, sehingga menyatakan bahwasanya surga itu adalah suatu label atau sifat kenikmatan yang ada pada makhluk di akhirat nanti. Ya, surga itu adalah suatu sifat kenikmatan yang ada pada makhluk di akhirat nanti, entah bagaimana nantinya. Jadi bukan suatu tempat yang mapan dan baka selama ini, bukan. Ya, selama ini gambaran yang ada di benak kita, dan tentu surga lebih indah daripada yang digambarkan oleh benak kita, bahwa saya surga itu kan tempat. Makanya kata Allah, udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan selamat. Masuk berarti from outside to inside, gitu kan. Dari luar ke dalam berarti dari tempat ke tempat. Udkhuluha bisalam. Mereka enggak menafsirkan itu. Itu tafsiran zahir, itu tafsiran orang awam kata mereka. Tafsiran batin menurut sufi ini enggak seperti itu. Ya. Maka surga itu bagi yang ekstremis ini, surga itulah ismun lima yutamatta'u bihi minal makhluqat. Yaitu suatu label kenikmatan yang dirasakan oleh makhluk setelah kematian nanti, di akhirat nanti, dengan sebab amalan soleh mungkin, gitu kata mereka. Ini sih mereka enggak mengatakan surga itu tidak ada. Bagi mereka surga itu ada, tapi surga itu bukan berwujud tempat yang akan masuk padanya manusia-manusia dan bertempat padanya, bukan begitu. Tapi surga itu adalah ya ada di hati antum, ada pada diri antum. Ya, kayak misalnya nih, antum buka puasa. Menunya menu-menu yang ajib, ya. Kurma oke. Teh manis. Bakwan kesukaan antum, sambal, kolak, masya surga banget ini. Nah ini surga ini maksudnya kayak gini. Ini kenikmatan surga ini, surga nih. Ini surga nih maksudnya. Ini nih nikmatnya ini semua surga nih. Itu maksudnya. Surga itu gitu loh. Maksudnya surga itu adalah kenikmatan yang antum rasakan itu surga gitu loh. Setelah kematian. Dan nar ismun lima la azaba fihi illa alamal makhluqat. Neraka, nar, itu adalah suatu term yang tidak ada siksaan padanya kecuali sebatas rasa sakitnya para makhluk. Jadi neraka itu adalah suatu ungkapan tentang rasa sakitnya para makhluk, gitu loh. Ngerti? Hah? Nih, sakitnya dan tersiksa makhluk itu neraka tuh. Contoh macet, panas, Ramadan, aus, desek-desekan. Ya, udah gitu ada yang kentut lagi. Ini loh. Neraka banget nih. Nah, itu kayak gitu maksudnya. Antum kan enggak sedang di place, sedang di tempat neraka, tapi antum seperti merasakan neraka. Ini neraka banget ini keadaan ini. Nah, gimana? Itu maksudnya seperti itu. Sehingga mereka setengah-setengah menafikan surga dan neraka secara tempat, tapi mereka seolah-olah mengimani surga dan neraka tapi dengan pemahaman mereka sendiri, yaitu bahwa surga adalah kenikmatan, ibarah 'anil ni'am gitu loh. Suatu ungkapan tentang kenikmatan, dan neraka adalah suatu ungkapan tentang rasa sakit. Gitu maksudnya. Ya. Diblending dengan sufi yang betul-betul pengen ikhlas, maka bagi sufi yang ekstremis ini, ya buat apa kita
Ya, beribadah supaya hal-hal seperti ini gitu loh, nyari surganya, nyari neraka. Kita ibadah udah nikmatin aja dengan hanya kepada Allah saja, khalas, nggak usah ngarep-ngarepin surga atau neraka. Ini saking mengecilkan mereka, mengecilkan tentang nikmatnya surga dan tempatnya, dan mengecilkannya mereka tentang apa? Tentang neraka dan azabnya. Ya, begitu. Sehingga akhirat bagi orang-orang seperti ini itu nggak begitu berharga. Gitu, ikhwan. Akhirat bagi orang-orang ekstremis sufi ini nggak begitu berharga. Sampai kemudian sebagian syekh mereka, sebagian guru besarnya itu, ketika mendengar surat Ali Imran tentang sahabat yang berperang Uhud 152, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Taib. Mana yang kita nggak menuding para sahabat itu buruk, ya mereka tercela. Ya ada di antara para sahabat yang manusia biasa, yang ada di antara mereka yang menginginkan ghanimah saja dan seterusnya ada. Tapi di antara mereka, sebagian mereka ada yang menginginkan apa? Akhirat. Coba sekarang jawab Anda. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ada nggak di antara dua kelompok ini yang Allah sebutkan ini yang bagus? Ada nggak? Yang mana yang bagus, ikhwan? Yang antum nggak ngerti mana yang mungkin. Di antara mereka, di antara sahabat ada yang menginginkan dunia, di antara sahabat ada yang menginginkan akhirat. Mana yang bagus? Jawab yang keras, ikhwan. Dua-duanya? Enggak, maksudnya menginginkan dunia saja gitu loh. Akhirat. Taib. Maka ada seorang dari ekstremis sufi ketika ini tentang sahabat ya, tentang sahabat radhiyallahu anhum. Ketika di antara sahabat, di antara kalian wahai para sahabat Nabi, ada yang menginginkan dunia yaitu ghanimah, harta rampasan perang. Di antara kalian wahai sahabat Nabi ada yang menginginkan akhirat. Kita sepakat yang menginginkan akhirat lebih afdal gitu kan? Maka kata seorang syekh sufi ini, aina man yuridullah? Lalu mana coba di antara sahabat yang menginginkan Allah? Faham enggak? Gimana, paham enggak? Allah bilang, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya Masya Allah. Tapi di perang tersebut namanya manusia, ada yang menginginkan dunia sebelaka, ada yang menginginkan akhirat. Dikomentarin sama seorang sufi. Ini komentarnya bukan pas zaman sahabat, bukan. Ketika orang sufi ini sedang mendengar ayat Allah dibicarakan ini. Satu sisi ada sahabat yang menginginkan dunia, satu ada yang menginginkan akhirat. Lalu siapa nih antara mereka menginginkan Allah? Faham nggak? Jadi seolah-olah yang menginginkan akhirat, yang mengharap keselamatan akhirat, itu nggak menginginkan Allah. Faham? Iya. Kalau antum beribadah supaya terhindar dari azab kubur, antum belum menginginkan Allah, kata mereka. Itu maksudnya. Kemudian ada riwayat yang anda pikir ini riwayat dusta dari mereka. Ya, riwayat yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Betapa banyaknya riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah padahal belum tentu benar dari orang ini, dari Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, dihikayatkan begini, dan ini riwayat dusta dan bisa aja masyhur di sebagian kalangan sufiyah. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, lihat ini tentang Nabi Isa, dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam melewati suatu ta'ifah minal ubad, suatu kelompok dari ahli ibadah. Ya. Dan kelompok ini qad i'tazalu li ajli ibadah. Kelompok ini mereka ber'i'tizal, yaitu mereka i'tizal yaitu apa? Memisahkan diri, menjauh dari masyarakat demi apa? Demi ibadah saja. Maka Nabi Isa melihat ini dusta ya, ini dusta, riwayat dusta yang mereka mengambil faedah juga dari sini. Ya, dan mereka itu Masya Allah beribadah, dan seperti ibadah mereka itu sangat ekstrim gitu loh, ekstrim. Maka Nabi Isa bertanya kepada mereka, kalian lagi ngapain? Kok sampai kayak gini? Mereka bilang, nahnu ubad, kami adalah para ahli ibadah. Maka Nabi Isa bertanya, li ayyi syai'in ta'abbadtum? Kalian
beribadah seperti ini demi apa? Untuk apa? Maka kata para ahli ibadah ini, khawwafanallahu minan nar fakhifna minha. Ya. Khawwafanallahu minan nar fakhifna minha. Allah Subhanahu wa taala membuat kami takut akan neraka, maka kami pun takut akan neraka. Ya. Maka kata Nabi Isa, haqqun 'ala Allah an yu'minakum mimma khiftum. Karena kalian takut neraka, maka merupakan hal yang pasti Allah lakukan adalah mengamankan kalian dari neraka. Dan kata Nabi Isa kemudian, makhluqan khiftum. Hanya makhluklah yang kalian takuti. Ya, gitu. Kemudian thumma marra bi akharina fasalhum. Kemudian ada lagi Nabi Isa lewat lagi ke sekelompok ahli ibadah lainnya. Ditanya lagi, kalian kenapa ibadah kayak gini? Maka kata orang-orang itu, sawwaqanallahu ilal jannati wa a'adda fiha li awliyaihi ma narju. Kami beribadah ini karena Allah Ta'ala membuat kami rindu akan surga. Dan Allah Ta'ala menyiapkan di surga itu hal-hal yang kami harapkan. Jadi pengen ke surga gitu. Maka kata Nabi Isa, haqqun 'alallahi an yu'tiyakum ma rajautum. Merupakan hal yang pasti bagi Allah Ta'ala untuk memberikan kalian apa yang kalian harapkan. Tapi Nabi Isa mengatakan apa? Makhluqan ajabtum. Makhluqan ahbabtum. Ternyata makhluklah yang kalian cintai, bukan Allah. Faham gak di sini maksudnya? Maka kemudian Nabi Isa kemudian lewat di sekelompok ahli ibadah lainnya. Kemudian baru bertanya tentang hal yang tadi, kenapa kalian beribadah seperti ini? Maka kata orang itu, nahnul muhibbuna lillah. Kami adalah pecinta Allah. Lam na'budhu khawfan min narihi wala syauqan ila jannatih. Kami tidak menyembah Allah karena takut akan neraka. Kami tidak menyembah Allah karena kepingin ke surga. Walakin hubban lahu wa ta'ziman li jalalih. Tetapi kami menyembah Allah karena saking cintanya kami kepada Allah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi Isa pada cerita khurafat ini, antum awliyaullahi haqqan. Ya. Antumlah nih sebenarnya sebenar-benar wali yang benar nih antum. Faham gak di sini, ikhwan? Ini riwayat makdzubah, ini dusta dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan dinisbatkan kepada Rabi' al-Adawiyah. Al-muhim ini riwayat dusta, tapi mereka ini bisa mengambil dari sini faedah. Justru mereka itu kadang lebih doyan dengan riwayat-riwayat yang dusta. Giran yang sahih malah enggak doyan, enggak kemakan oleh mereka. Dan malah mereka bantah dengan riwayat-riwayat dusta. Ini seperti, makanya kemudian ada syair Abu Nawas yang sebagian orang lebih hafal itu daripada surat-surat Al-Quran. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya benar ya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Ya oke. Wahai Tuhan, saya tidak layak ke surgamu. Tapi saya juga enggak kuat nerakamu. Ya, terus mau kemana? Allah alam bisawab. Ya, di sini ini apa? Merupakan sikap meremehkan keindahan surga, sehingga tidak perlu kita itu begitu merindu akan surga, nggak perlulah. Dan sikap meremehkan juga terhadap neraka. Memang mengatakan aku tidak kuat, tapi ini merupakan ketidakjelasan. Dia tidak punya roja, dia tidak punya khauf. Ahlus sunnah wal jamaah itu menjamak tiga hal. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Risalah Ubudiyah beliau menyebutkan rukun ibadah seluruhnya tiga, yaitu mahabbah, cinta, roja, harapan, dan khauf, takut. Harus ada itu. Ternyata hal-hal seperti ini, ikhwan, mungkin antum pernah dengar hal seperti ini. Mahabbah, khauf, roja, cinta, harap, takut. Sering dengar di majlis-majlis, di kajian-kajian ustadz, ahlus sunnah. Ternyata ini sebenarnya kaitannya itu karena apa? Ada bantahan terhadap sebagian dari ahli ibadah dari kalangan sufiyah. Mereka itu mengandalkan cinta, melebihi cinta pada Allah, tapi mereka nggak pakai harapan dan nggak pakai apa? Rasa takut pada Allah. Makanya nggak heran kalau sebagian dari mereka
Karena sudah merasa cinta pada Allah, mereka melanggar apapun. Ada syekh dari satu golongan dari kalangan sufia, ada syekhnya, tapi ini sufia ekstremis ya, bukan yang umumnya tersebar di masyarakat, ekstremis. Ya, dia pezina, luti, lawat, yaitu suka melakukan homoseksual juga. Pada murid-muridnya. Ada yang seperti itu dan menganggap bahwasanya dirinya sudah wali dengan itu. Kenapa? Karena saya sudah cinta dengan Allah dengan sebegitu cintanya. Saya tidak mengharapkan surga dan tidak merasa takut dengan neraka. Sehingga apa nanti Allah Ta'ala serahkan, saya mau ke surga kayak mau ke neraka, udahlah saya ikut-ikutan aja. Nanti akan ada kaitannya nanti kelak dengan akidah Jabriyah. Akidah Jabriyah. Oh, itu nanti panjang lagi. Iya. Ada kalian dengan akidah Jabriyah yang mana manusia itu udah terpaksa melakukan ini. Dia nggak punya pilihan. Terserah nanti mau Allah masukkan ke surga, mau ke neraka, itu udah pilihan Allah Azza wa Jalla murni. Kita nggak ada kontribusi sama sekali dan kita tidak bisa ikhtiar. Dan nanti kaitannya dengan akidah Asy'ariyah lagi, makanya tidak sedikit dari kalangan Asy'ariyah yang mereka juga menerapkan sufiyah, tasawuf dalam kehidupan beragama mereka. Ini semua nyambung sebenarnya, nyambung. Ya, wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.